Inilah aktivitas kami setiap sore, teman. Anak-anak yang tinggal di daerah Karet, Tengsing, Jakarta Pusat. Setiap jam 3 sore, kami akan menyerbu bemo Pakinong. Eits, bukan untuk naik bemo, teman, tapi... Nah, itu yang kami tunggu-tunggu. Bemo Pakinong datang. Bemo Pakinong bukan sembarang bemo. Bemo inilah yang mengantarkan kami untuk lebih suka membaca. Hah? Membaca? Yap, benar, membaca. Jadi, Bemo Pakinong membawa banyak buku. Dan anak-anak di sini bebas membaca sepuasnya, gratis. Kalau anak-anak seperti kami, beruntung sekali ada Bemo Pakinong yang setia berkeliling membawa buku-buku bacaan. Jadi, kami tidak perlu meminta uang orang tua untuk membeli buku baru. Selain di sekolah, ya di Bemo Baca Pakinong ini kami bisa membaca. Teman-teman pasti penasaran ya, siapa sih Pakinong itu? Dan berapa banyak buku yang ada di dalam Bemo Pakinong? Yuk, aku ajak teman-teman berkenalan dengan Bemo Ajaib Pakinong. Nama saya Sutino, panggilan saya sehari-hari Pak Kinong. Saya lebih akrab dengan panggilan Pak Kinong oleh anak-anak. Pada waktu itu maghrib 2 orang tamu yang berupaya membeli bemo. Ternyata setelah beliau beli bemo, saya tanya untuk apa. Beliau bilang untuk kegiatan sosial yaitu netlink. Tapi setelah beli, ternyata beliau nyuruh saya untuk menjalanin. Terus bikin kegiatan sosial itu gitu. Saya nggak mau, saya nggak sanggup karena jangan kok untuk ngajarin anak-anak internet, untuk HP pun saya nggak mampu gitu. Enggak Pak, kita ajarin gitu. Saya nggak mau. Akhirnya kita semua setuju karena perpustakaan ke-1 lebih mudah untuk saya pelajari daripada internet gitu. Nah setelah itu pada tahun 2013 terbentuklah perpustakaan keliling. Nah, teman-teman sekarang sudah kenal kan dengan Pakinong? Sekarang, apakah teman-teman mau ku beritahu keajaiban apa saja yang ada di bemo milik Pakinong? Keajaiban yang pertama. Beroda 3 berbentuk unik dan memiliki suara ciri khas. Kendaraan becak motor atau bemo pertama kali muncul sekitar tahun 1960 di Indonesia. Kendaraan ini kemudian sangat populer dan banyak yang menggunakan bemo sebagai alat transportasi umum. Salah satu tujuan bemo diciptakan untuk menggantikan becak, teman. Seperti yang teman-teman tahu, becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat kan? Sedangkan bemo sebaliknya. Namun, sejak tahun 2017, bemo resmi dilarang beroperasi di jalan-jalan ibu kota Jakarta. Karena asapnya yang sudah menimbulkan polusi dan kondisi kendaraan yang sudah tua, teman. Teman, lihatlah wajah baru Jakarta. Jalanannya bagus dan transportasi umum sudah lebih banyak dan canggih-canggih loh. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, bukan? Tapi kita tidak boleh lupa
bahwa dahulu bemo menjadi transportasi umum yang cukup diandalkan masyarakat di Indonesia. Keajaiban yang kedua. Di tengah tingginya gedung dan mobil-mobil bagus yang sedang melaju di jalan, masih ada bemo Pakinong. Pakinong sudah berprofesi sebagai supir bemo sejak tahun 1976. Memodifikasi bemo tuanya menjadi perpustakaan keliling untuk anak-anak. Saat Pakinong masih menjadi supir bemo, ketika istirahat ia memanfaatkan waktunya untuk berkeliling dengan bemo bacanya. Memberikan bacaan gratis untuk anak-anak di sekolah maupun di kampung-kampung. Mulai dari tahun 2013 sampai 2017, bemo baca Pakinong masih berjalan normal, teman. Tapi setelah bemo sudah tidak bisa beroperasi lagi dan Pakinong kehilangan mata pencariannya, membuat bemo baca juga sedikit terhenti. Memang tidak mudah, teman, menjalankan misi sosial seperti yang dilakukan Pakinong. Karena Pakinong juga harus mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga menanggung biaya perawatan bemo baca seorang diri. Namaku Noval. Akulah yang menceritakan kepada teman-teman kisah tentang bemo ajaib Pakinong. Sesalus akan menyerap semua sari-sari makanan. Aku tahu betul tentang bemo ajaib Pakinong. Karena sejak kecil Pakinong selalu mengajak kami anak-anak kampung karet untuk membaca buku di sana. Sekarang aku mempunyai misi, teman. Membantu Pakinong mengajak teman-teman untuk rajin membaca. Sebelum lanjutan misiku, aku harus latihan dulu nih, teman. Membuat yel-yel sekolah sekreatif mungkin. Kelompoknya Noval udah siap belum ya? Ya, sekarang maju dulu ya kelompoknya Noval ya. Wih, ramai sekali ya. Setiap kali bemo baca datang ke sekolahku, pasti selalu menjadi incaran teman-teman. Ada yang tertarik dengan bentuk bemo yang lucu. Banyak juga yang membaca koleksi buku-bukunya. Saat istirahat seperti ini, aku suka membantu Pakinong merapikan buku-buku.
dan membantu teman-teman yang ingin meminjam buku. Karena Pak Kinong hanya bekerja seorang diri. Buku-buku yang ada di Bemo Baca sebagian besar berasal dari donasi loh teman. Ada buku cerita rakyat, dongeng anak, komik superhero, buku tentang flora fauna, dan masih banyak lagi. Kalau boleh minjem bukunya nggak Pak? Minjemnya Pak. Yuk pada baca buku yuk. Ayo, siapa lagi? Tulang belikatnya itu bagian dalam jerapah. Dengan sabar, Pak Kinong meladeni anak-anak. Ada yang cuma lihat-lihat, ada yang bertanya tentang isi buku, bahkan ada yang minta dibacakan. Wah, buaya lagi makan ikan. Ikannya gede banget. Selama 3 jam, Bemo Baca Pak Kinong ada di sekolahku. Kemudian akan berkeliling ke sekolah-sekolah yang lain. Meski usianya sudah tidak muda, yaitu 62 tahun, Pak Kinong tetap semangat menghidupkan perpustakaan keliling dengan bemonya. Tidak hanya di sekolah dasar, Bemo Baca Pak Kinong juga akan mengajak adik-adik PAUD menjadi gemar membaca buku. Perpustakaan keliling. Apakah teman-teman tahu beda perpustakaan keliling dengan perpustakaan biasa? Ya, benar sekali. Kalau perpustakaan biasanya berada di sebuah bangunan, perpustakaan keliling berada di atas kendaraan, baik darat, mobil atau motor, maupun kendaraan di air seperti perahu. Perpustakaan keliling bergerak mendatangi masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak mendapatkan akses buku dengan baik. Seperti perpustakaan keliling Bemo Baca Pak Kinong. Ya Ajib boleh sambil lihat buku. Baca buku Ajib tuh. Ya Ajib. Tuh dalam. Ini ikan salem. Kamu senang ikan? Lihat tuh teman. Dengan sabar Pak Kinong meladeni permintaan adik-adik PAUD yang sangat antusias dengan buku-buku yang ada di Bemo Baca. Boleh tukar aja apa maunya. Buaya. Nah, ini ada buaya nih tadi. Mana ya buaya? Nih. Ajib jadi buaya. Oh iya, Pak Kinong juga jeli dengan pembacanya loh teman. Saat berada di PAUD, Pak Kinong akan memberikan buku-buku bergambar saja kepada anak-anak. Karena Pak Kinong tahu, anak PAUD belum bisa membaca dan hanya akan tertarik kepada gambar yang ada di buku. Nah, ini jenis hiu. Nah, terus ini. Tak jarang, Pak Kinong juga akan bercerita kepada anak-anak tentang isi buku yang mereka sukai. Ini gambar-gambar celah hiu. Ini pori-pori kulitnya ada. Bahaya di pantai nih. Tanda pelampung berwarna yang ada di luar jaring. Jadi kita kalau main nggak boleh keluar dari jaring, ya kan? Karena hiu tuh selalu dari luar jaring tuh mengintai. Ini lagi ngasih makan hiu. Keajaiban ketiga.
tambah 3. Inilah rumah sederhana milik Pak Kinong, teman. Meski bukan orang yang berkecukupan, Pak Kinong sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Saat di rumah, Pak Kinong akan menemani si bungsu belajar dan mengerjakan PR. Ya, tulis 7. Teman, berkat bemonya, Pak Kinong pernah diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara saat peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2017. Yang awalnya saya sangka modus, ternyata benar. Ini adalah satu kebanggaan saya ya. Orang awam, orang biasa, sampai datang ke istana dengan membawa bemo baca. Wah, luar biasa ya teman. Tidak semua orang dengan mudah bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Berkat si bemo tua yang ajaib, Pak Kinong menjadi salah satu yang beruntung. Itu karena tekad yang besar membantu mencerdaskan anak-anak Indonesia. Nih, kamu mau lihat buku nggak? Nih, baca-baca nih, yuk. Tidak hanya itu teman, Pak Jokowi juga memberikan sejumlah buku bacaan untuk bemo baca. Banyak juga donatur yang menyumbangkan buku-buku untuk anak-anak. Wah, koleksi buku di bemo baca semakin banyak dan beragam. Ajaib kan teman? Cuma bemo Pak Kinong loh yang pernah masuk Istana Negara. Keren sekali. Bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan masih banyak lagi hak anak-anak yang harus kami dapatkan. Kami bersyukur memiliki Pak Kinong yang peduli dengan pendidikan anak-anak. Meski tidak bersekolah dengan baik, Pak Kinong bertekad membuat anak-anak Indonesia gemar membaca sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Sore hari, saatnya menjalankan misiku. Misi membantu Pak Kinong mengajak teman-teman menjadi suka membaca. Bu, Nopal pergi ke perpustakaan Kinong dulu ya. Pak Kinong ingin anak-anak seperti kami bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dengan anak-anak yang lain. Makanya, aku tidak boleh kalah nih semangatnya dengan Pak Kinong. Yuk baca buku di Pak Kinong yuk. Ayo. Sekarang Pak Kinong tidak sendiri. Ada kami anak-anak yang akan membantu Pak Kinong menyebarkan buku-buku bacaan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Indonesia. Teman-teman pasti tahu bahwa buku adalah jendela dunia yang dapat memperluas wawasan. Begitu banyak informasi yang kita dapatkan dari membaca buku. Tapi minat baca anak-anak di Indonesia masih rendah, teman. Harapan Pak Kinong sederhana kok. Pak Kinong tidak ingin anak-anak seperti kami tidak mendapatkan pendidikan yang baik seperti beliau dulu. Makanya menjadi tugas kami sebagai generasi penerus bangsa untuk membekali diri dengan pengetahuan yang banyak lewat buku. Meski umur Bemo dan Pak Kinong sudah tua, namun tekad dan semangatnya tidak akan padam untuk berbuat baik. Memberikan akses pendidikan meskipun hanya dengan kemampuan yang ia miliki. Selama hidup,
Pak Kinong hanya ingin menjadi orang yang berguna, teman. Meskipun dalam perjalanannya banyak kendala yang Pak Kinong alami, ia tidak menyerah begitu saja. Ya, kalau yang saya alami ya sering juga orang merasa kita ini orang sok-sokan lah. Katanya orang susah aja belagu punya kegiatan sosial, tapi itu semua nggak saya pikirin. Cuma yang sering saya alami adalah apabila anak-anak itu mengharapkan kedatangan kita, ternyata bemo ini mogok nggak mau hidup, itu saya sangat sedih sekali. Karena terus terang kendaraan ini biaya perawatannya sebenarnya tinggi. Di samping spare part-nya udah agak sulit, terus perawatannya tinggi dan bensinnya boros. Bukan superhero, tapi Pak Kinong telah menjadi pahlawan bagi kami. Menyelamatkan kami dari kebodohan meski dengan keterbatasan. Kami anak-anak Indonesia berharap Bemo Baca Pak Kinong terus ada untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung seperti kami. Saya minta kepada anak-anak Indonesia, ayo kita bersama-sama mencerdaskan anak Indonesia. Secara tidak langsung kita membantu pemerintah dalam program pendidikan walaupun secara kemampuan kita. Apapun caranya, kalau niat kita mulia, pasti akan ada keajaiban yang datang. Si bemo tua yang sudah tidak boleh dipakai di jalanan Jakarta justru membantu Pak Kinong melakukan tugas mulianya untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bemo Baca Pak Kinong telah membantu mencerdaskan anak-anak Indonesia.